Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nur Salam. Di sini saya akan menunjukkan cara eh, mengkonfigurasi IP statik pada router board Mikrotik ya teman-teman. Baik, untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama yang akan kita gunakan adalah laptop itu sendiri ya, laptop. Nanti saya akan menunjukkannya. Laptop itu sendiri yang saya pakai untuk record saat ini. Kemudian ada router board beserta adapternya ya. Kemudian ada kabelan yang kita pakai, kabelan ya, bisa dilihat kabelan yang cukup panjang ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada sumber internet ya, ISP ya. Baik, tanpa berlama-lama saya akan langsung menuju ke prosesnya. Sebelum itu, maaf teman-teman, sepertinya ada step yang tertinggal, yaitu cara atau topologinya kita realisasikan. Jadi struktur penyusunannya seperti ini kira-kira ya teman-teman. Jadi yang pertama, tadi saya lupa tunjukkan, pastikan router board sudah terhubung dengan listrik, bisa dilihat di sini. Oke, bisa coba. Pertama, kita akan hubungkan ini kabelan ujung pertama ke laptop. Oke, baik, kita hubungkan, pastikan terhubung. Kemudian ujung kedua kita hubungkan ke port 2 di mikrotiknya ya teman-teman. Sebentar. Oke. Jika terhubung, maka indikator lampu akan menyala seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke. Kemudian kita akan menghubungkan sumber internetnya di sini ya teman-teman. Seperti ini sumber internet. Kita akan hubungkan di port 1 mikrotik. Baik, tunggu sebentar. Oke. Tanda jika sudah terhubung portnya sumber internet ISP dengan mikrotik router board adalah indikator lampunya menyala. Baik, kita akan lanjut ke konfigurasi. Ya, baik, kita sudah ada di Winbox-nya. Di sini mikrotiknya sudah tersedia teman-teman. Baik, kita akan login. Kita klik MAC address-nya, kemudian kita connect. Oke. Karena banyak yang menggunakan mikrotik dan sumber internet, jadi kita berikan password pada router board yang akan kita pakai teman-teman. Di sini saya akan memberi password. Oke. Pastikan passwordnya diingat dan jangan sampai lupa ya teman-teman. Kita change now. Kemudian kita akan memberi identity juga pada mikrotik kita. Oke, kita apply lalu oke. Bisa terlihat di bagian atas ini namanya sudah terganti ya teman-teman, identity sudah terganti. Kemudian kita akan exit, lalu kita masuk kembali ya dengan password yang sudah kita masukkan tadi. Oke, password sudah terinput. Di sini kita akan langsung masuk ke bagian konfigurasi. Namun pertama-tama, sebelum kita melakukan konfigurasi, karena kita tidak bisa memakai DHCP client yang akan memberikan IP address secara DHCP atau secara langsung otomatis, kita akan membuat untuk ether satunya atau sumber ether internetnya IP sendiri ya teman-teman. Yang akan kita lakukan adalah mencopot port LAN yang terhubung ke mikrotik, dan nanti kita akan berpindah ke menu CMD ya untuk melihat IP dari router yang sumber internet atau router yang memberikan IP. Baik ya, setelah port LAN yang terhubung ke mikrotik dicabut, maka akan terlihat sepertinya teman-teman. Maaf, saya salah port. Kembali. Oke, sudah. Sudah ya.
bisa dilihat tadi internetnya, sumber internet sudah terhubung ya teman-teman. Kita memiliki akses internet, bisa dilihat bagian pojok kanan bawah. Oke, kita akan langsung ke CMD, bisa Windows R lalu ketik CMD, atau kita bisa search menggunakan search Ctrl S Windows S ya teman-teman. Baik, kita langsung CMD, kemudian kita akan ketik IP config. Oke, di bagian Ethernet adapter Ethernet 2 terlihat di sini. Ini adalah sumber internet atau Ethernet yang terhubung di port Ethernet laptop ya teman-teman. Bisa dilihat di sini default gateway-nya 172.16.132.1. Oke, IP yang diberikan oleh router adalah 172.16.132.158. Nanti kita akan mengisi sendiri IP-nya, kita akan menambahkan sendiri IP yang akan kita pakai ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita akan mencari IP mana yang akan RTO atau belum terhubung ya teman-teman. Kita coba ping dulu 172.16.132, kemudian 5. Kita coba 5. Ya, sepertinya kita langsung menemukannya teman-teman. Di sini host unreachable, berarti IP 172.16.132.5 ini bisa kita berikan kepada MikroTik sebagai IP-nya. Baik, kita akan memindahkan kembali sumber internet ke port 1 di MikroTik, kemudian akan mengembalikan port LAN atau kabel LAN yang terhubung ke port 2 di Ether 2 di MikroTik. Oke, baik. Oke, sudah saya hubungkan. Seharusnya sebentar lagi akan terkoneksi. Ya, baik. Kita sudah masuk ke sini. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita pergi ke interface, kita beri nama Ether 1 ini menjadi internet ya teman-teman, karena ISP-nya terhubung melalui Ether 1 pada MikroTik. Oke, baik. Kemudian di Ether 2 ini laptop kita, atau kita bisa oke, baik. Kita ketik ulang LAN. Kita apply. Oke, di sini sudah terlihat ya. Kemudian kita akan pergi ke addresses. Masih kosong di sini karena kita belum memberi IP apapun. Kita klik tanda tambah, kemudian kita masukkan IP yang tadi tidak terdaftar itu ya teman-teman, 172.16.132.5 ya. Kita pakai yang 5 /24. Kemudian network defaultnya kita akan membuat 172.132.1. Kemudian kita apply lalu oke. Kemudian kita pergi langsung ke firewall. Di firewall kita akan ke bagian NAT, klik tanda tambah SRC NAT, kemudian di action kita akan ganti menjadi mesh curate. Apply, kemudian oke. Oke, kemudian kita akan cek di new terminal terlebih dahulu. Lalu kita ping 88. Kita coba no route. Ctrl C terlebih dahulu. Sepertinya ada masalah di sini. Oh iya, kita belum menambahkan IP pada DNS. Kita coba tambahkan terlebih dahulu teman-teman. 16132.5. Nya 88. Kita apply lalu oke. Lalu kita coba di terminal, kita cek kembali. Kita ping 188. Masih no route. Bagaimana jika kita ganti IP-nya?
Oke. Oke, oke, kita coba troubleshoot sebentar. Kita ping kembali. Masih no route. Oke, baik teman-teman, sepertinya saya sudah menemukan masalahnya di sini. Jadi, seharusnya kita menambahkan satu lagi konfigurasi, yaitu di IP, kemudian di bagian routes. Bagian routes, kita akan klik tambah, kemudian di gateway kita akan berikan IP gateway defaultnya ya teman-teman, yang baru kita tambahkan Ether 1 116, kemudian 132.3 maaf, titik 1. Baik, kita apply, kemudian oke. Coba kita cek kembali apakah sudah ada. Oke, baik, sudah TTL ya teman-teman, bisa dilihat di sini TTL. Oke, selanjutnya kita kontrol terlebih dahulu, kita berhentikan, kemudian kita langkah selanjutnya adalah kita akan pergi ke maaf, tadi saya meriset ulang untuk mencari apa masalahnya. Sepertinya sudah tidak. Kita buat ulang firewallnya, src-nya, chain-nya, dan masquerade. Oke, selanjutnya adalah kita di bagian untuk menambahkan internet ke laptop kita, karena di Winbox sudah ada internet, namun di laptop kita masih belum. Di sini ya bisa dilihat no internet ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Kita akan menambahkan IP. Kita pergi ke address, kita tambah, kita ambil IP yang sama ya teman-teman, 172.132, kemudian kita buat IP-nya maaf, kita tidak perlu membuat dia sama, kita hanya perlu 210, kemudian ini bebas ya teman-teman, saya akan memakai IP kelas C. Baik, IP kelas C nya 200.11.1/24. Ini untuk teman ini otomatis saja netnya kita akan apply, kemudian oke. Baik, maaf, lupa, interface-nya kita ubah ke Ether 2 ya, LAN. Kita apply, kemudian oke, sudah terganti di sini. Baik, kemudian kita akan pergi ke DHCP server. Di sini kita akan membuat DHCP setup untuk Ether 2 LAN-nya ya teman-teman. Kita akan klik next. Oke. Kita oke. Kita tutup. Kemudian seharusnya internetnya sudah ada ya teman-teman. Jika belum ada, kita hanya perlu pergi ke control panel. Kita akan ke tunggu sebentar di bagian situ, kita akan control panel. Kita coba cek terlebih dahulu apakah dia internet sudah ada. Oh, tidak perlu ya teman-teman kita di control panel karena internetnya sudah ada. Bisa terlihat di bagian sini nih. Teman-teman lihat logo PC sudah ada. Kalau kita coba ping di CMD, coba kita ping internet ya, kita lihat. Oke. TTL bisa dilihat di sini ya teman. Coba kita coba IP config. Oke, IP Ether 2 sudah terganti menjadi 210.1.254. Ini IP yang diberikan ya teman-teman. Kemudian 210.1 ini default gateway yang tadi kita berikan di Ether 2. Oke. Bisa dilihat di sini kita berhasil memberikan akses internet kepada laptop, kemudian dan juga Winbox. Oke. Tanpa perlu menggunakan DHCP client. Bisa dilihat di sini DHCP clientnya kosong, sama sekali tidak digunakan.
sebentar, sepertinya kita harus menambahkan satu lagi routes ya teman-teman. Tunggu sebentar, saya akan troubleshooting beberapa menit. Baik teman-teman, setelah saya periksa kembali, ternyata ada salah satu step yang saya salah dan juga salah satu step yang tertinggal teman-teman. Dilihat di bagian sini, kita tidak akan memakai DHCP server, jadi DHCP server tidak akan terinput ya teman-teman. Hapus terlebih dahulu sebelumnya. Oke, sudah tidak ada. Kembali, internet masih terhubung ya teman-teman. Kemudian step yang kurang adalah kita akan pergi ke control panel, bagian control panel, network and internet, network and sharing center. Kemudian di bagian internetnya teman-teman, kita akan mengklik pada properties. Kemudian di internet protocol version 4 IPv4, kita akan memasukkan IP ether 2 yang kita masukkan tadi untuk mendaftarkannya menjadi IP ya teman-teman. Kita akan ke 210.1 kemudian 254. Lalu subnet match-nya bawaan default. Kemudian default gateway-nya adalah kita buat 210.1.1 ya teman-teman. Ini adalah IP yang kita buat tadi di Winbox ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini address ya, bisa lihat di sini ya teman-teman. Baik, kita kembali ke panel. Kemudian di bagian bawah kita akan isi dengan IP ether 1 172.16.132.1. Kemudian bagian bawahnya kita akan isi dengan 8888. Kita klik OK, lalu OK, kemudian kita close. Tunggu sebentar. Kita lihat internet masih terhubung ya, connected. Kita akan langsung kita uji dulu pertama di terminal. Kita coba ping 88 TTL ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Oke, kita stop, kita akan pergi ke CMD. Baik, di CMD kita akan cek dulu apakah IP-nya sudah ter-rewrite atau sudah tertulis ulang. Ya, bisa dilihat di sini IP-nya adalah 210.1.254 ya teman-teman. Walaupun tadi sudah, saya akan menunjukkannya sekali lagi karena untuk memastikan stepnya tidak ada step yang tertinggal. Baik, di sini IP-nya sudah terubah dan kita akan ping 888 untuk menguji apakah ada internet. Ping, oke, bisa dilihat di sini TTL ya teman-teman. Baik, dengan begitu kita sudah mengkonfigurasi router board yang membuat sumber internet yang ada di ISP yang ada di router board bisa memberikan internet kepada laptop dan juga Winbox ya teman-teman. Oh iya, maaf teman-teman, saya lupa untuk menunjukkan cara mereset konfigurasinya ya. Seperti biasa kita akan pergi ke sistem, kemudian di reset configuration kita centang kotak 3 dan 4 paling bawah, kemudian reset configuration lalu yes. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.